Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih suka tersenyum, ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama-sama. Kita masih di tema 7 mengenai benda, kemudian hewan dan tanaman di sekitarku. Kita sudah memasuki ke subtema 4, yaitu mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Tapi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terdahulu. Kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Ibu harap anak-anak ibu semua kalau pagi hari menyaksikan videonya, anak-anak ibu sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi, dan juga sudah sarapan pagi. Jika anak-anak ibu menyaksikannya pada sore hari atau siang hari, ibu harap anak-anak ibu sudah makan siang, sudah sholat bagi yang beragama Islam. Kemudian juga sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Untuk yang beragama Islam, nanti doanya seperti biasa ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam, nah berdoalah kamu menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita terima ini, ilmu yang mau kita pelajari ini mudah untuk anak-anak ibu semua fahami. Kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar bagaimana bentuk, kemudian ukuran, kemudian juga warna, permukaan dari sebuah benda. Ya, dan kamu sudah bisa membedakan benda itu besar atau kecil, kemudian bentuknya seperti apa, segitiga kah, bulat atau berbentuk petak atau kotak. Kemudian juga permukaannya kamu juga sudah tahu apakah permukaannya halus atau permukaannya kasar. Ya, jadi benda itu memiliki perbedaan dari fungsi dan bentuknya juga. Fungsi itu kegunaan. Nah, umpama seperti ini. Dalam buku temamu diceritakan bagaimana Mutiara kehilangan alat tulisnya. Kemudian dia bertanya kepada ibunya, di mana alat tulisnya? Kebetulan yang dicari itu adalah penggaris. Ya. Kemudian tiba-tiba Udin datang memberitahukan kalau dialah yang meminjam alat tulis itu. Nah, anak-anak juga kalau meminjam punya orang lain, meskipun itu kakakmu sendiri atau punya ayah ibumu, apalagi kalau punya temanmu, kita harus memberitahukan dulu kalau kita ingin meminjam. Ya, kemudian kalau diperbolehkan barulah kita pinjam. Jadi jangan kita mengambil begitu saja tanpa seizin yang punya. Nah, kebetulan yang dicari itu adalah sebuah penggaris. Jadi, Mutiara kehilangan penggaris. Nah, ini adalah penggaris ya. Nah, bisa lihat ini penggaris ya. Nah, penggaris ini bentuknya panjang ya, segi 4 panjang. Nah, penggaris ini memiliki fungsi yang berbeda. Ya, memiliki kegunaan yang berbeda. Warnanya adalah bening. Nah, kemudian ada juga pensil. Ini adalah pensil yang biasa kamu gunakan sehari-hari. Nah, pensil ini memiliki fungsi dan kegunaan ya. Anak-anak sudah tahu apa kegunaan pensil? Ya, ibu yakin semua anak ibu tahu apa guna pensil. Nah, pensil ini gunanya adalah untuk menulis ya. Kemudian warnanya ada yang hijau, ada yang pink, kemudian banyak lagi warna-warna pensil yang lain. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya ini seperti tabung karena dia permukaannya lingkaran, kemudian ininya bulat seperti tabung ya. Jadi pensil ini berbentuk seperti tabung, warnanya bermacam-macam.
banyak sekali benda-benda lain yang bisa kamu lihat di sekitarmu, alat-alat tulismu atau benda-benda yang ada di rumahmu. Begitu juga benda-benda yang ada di kelasmu. Kamu bisa amati semuanya. Jadi anak-anak, kita sudah tahu kalau pensil dan penggaris ini memiliki kegunaan atau fungsi yang berbeda-beda. Kalau pensil kita gunakan untuk apa? Ya, kita gunakan untuk menulis. Sedangkan penggaris kita gunakan untuk membuat garis, membantu kita untuk membuat garis yang lurus. Nah, jadi alat tulis ini saja memiliki fungsi dan bentuk serta warna yang berbeda-beda. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri kan? Nah, kemudian bagaimana juga cara kamu merapikan kamarmu. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak Ibu rajin merapikan kamarmu? Merapikan buku-bukumu, merapikan alat tulismu semua. Ibu yakin anak-anak Ibu adalah anak-anak yang hebat semuanya. Ya, rajin merapikan kamarmu. Nah, jika bukumu banyak, buku ceritamu umpamanya banyak, kemudian kamu sudah selesai membacanya semua, dan kamu ingin merapikannya, kamu juga ingin menyumbangkan sebagian bukumu ke orang lain agar bermanfaat, kamu bisa melakukannya. Nah, jika anak-anak Ibu ingin menyumbang buku cerita, anak-anak Ibu hitung dulu berapa buku ceritamu. Umpamanya buku ceritamu ada jumlahnya 47. Kemudian berapa buku cerita yang ingin kamu sumbangkan ke orang lain? Bisa kepada temanmu, bisa ke sekolahmu, ke perpustakaan sekolahmu, atau bisa kamu sumbangkan ke perpustakaan yang ada di sekitarmu, agar bukumu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kamu hitung dulu berapa bukumu, kemudian berapa yang ingin kamu sumbangkan. Nah, jika bukumu ada 47 dan kamu ingin menyumbangkannya sebanyak 21 buku, kira-kira berapa lagi ya bukumu yang tertinggal, buku ceritamu? Nah, pada video pembelajaran nanti, Ibu akan jelaskan bagaimana cara kita mengurangkan, bagaimana kita menghitung sisa bukumu yang tertinggal. Nanti kamu bisa saksikan bersama-sama di video pembelajarannya yang sengaja Ibu buatkan untuk anak-anak Ibu semua. Bagaimana anak-anak? Kamu sudah siap untuk menyaksikan video pembelajarannya? Tapi tunggu dulu. Setelah kamu selesai merapikan buku-bukumu, kemudian kamu boleh bermain di taman. Biasanya di taman ada seluncuran. Seluncuran yang ada di taman biasanya dibuat di atas permukaan pasir agar saat kamu meluncur ke bawah kamu tidak merasa kesakitan. Nah, permukaan pasir itu atau pasir itu permukaannya kasar ya. Jadi tapi tidak untuk menyakitkan dirimu. Sedangkan permukaan seluncuran itu halus sehingga kamu bisa meluncur dengan bagus. Nah, pasir dapat kita buat bermacam-macam kerajinan. Kamu bisa membuat bermacam-macam bentuk dari pasir. Ya, tentu saja kamu membuat polanya dahulu. Pola yang ingin kamu bentuk seperti apa gambar pasirmu itu. Nah, umpamanya kamu ingin membuat gambar bunga. Ya, kamu buat polanya dulu, kemudian kamu beri lem permukaannya, kamu taburi pasir di atasnya. Kamu bisa mewarnai pasirnya atau pasirnya seperti warna aslinya. Pasti nanti kerajinanmu akan sangat bagus dan menarik. Baiklah, nah, di samping membuat kerajinan dari pasir, kamu juga bisa membuat kerajinan dari kertas. Ya, Ibu punya kertas seperti ini. Ibu gunakan kertas origami. Nah, kertas ini berbentuk persegi 4. Ya, kamu bisa membuat bermacam-macam bentuk dari kertas segi 4 ini. Ya, kamu bisa melakukannya di rumah. Ibu sudah buatkan beberapa bentuk seperti ini. Ini menjadi sebuah pesawat. Ya, kamu bisa melipat kertasmu sehingga menjadi sebuah pesawat. Kemudian Ibu juga membuat seperti ini. Ya, nah, jadi bermacam-macam bentuk bisa kita buat dari kertas segi 4 tadi. Kamu bisa menciptakan kreasimu sendiri, membuat kapal, membuat alat kamera atau pemotret dari kertas segi 4 ini. Jadi kita harus pandai berkreasi bagaimana cara membuatnya. Tugasmu sekarang adalah kamu membuat sebuah karya dengan cara melipat kertas seperti ini. Nah, bentuknya tentu terserah keinginanmu seperti apa.
Jika kamu ingin membuat kapal atau membuat meja dari kertas seperti ini, itu sangat bagus. Kemudian bawalah hasil karyamu itu ke sekolah dan perlihatkanlah kepada gurumu. Setelah kamu membuat kerajinan dari kertas, kamu bisa merasakan bagaimana permukaan kertas tadi. Kira-kira permukaan kertas itu halus atau kasar? Nah, kamu pasti bisa merasakannya. Apakah permukaan kertas itu halus atau permukaan kertas itu kasar? Kamu juga bisa menggunakan atau melihat benda-benda yang lain yang ada di sekitarmu. Umpamanya karet gelang atau karet ikat rambutmu. Ya, karet gelang itu bentuknya biasanya lingkaran, kemudian dia lentur. Kemudian juga sapu lidi, sapu yang terbuat dari lidi. Kira-kira sapu lidi itu bentuknya seperti apa? Warnanya pun seperti apa? Nah, kamu amatilah benda-benda itu, kemudian kamu akan tahu bentuknya seperti apa, permukaannya seperti apa, ukurannya juga seperti apa. Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa melihatnya dengan baik dan mengamati dengan baik. Saat anak-anak ibu mengamati benda-benda tadi, anak-anak ibu akan tahu bahan benda itu dari apa terbuat, bentuknya seperti apa, kemudian gunanya juga seperti apa. Kemudian anak-anak juga tahu bahan itu lentur atau tidak, kemudian amankah benda itu untuk kamu mainkan atau tidak. Jadi anak-anak sudah harus tahu saat anak-anak mengamati. Nah, seperti tadi kita bercerita tentang karet gelang atau karet ikat rambutmu. Nah, karet itu terbuat dari karet. Saya dari karet, kemudian dia lentur. Nah, badanmu jika sering berlatih, badanmu juga akan lentur. Nah, kamu lihat saja seorang pesenam lantai. Ya, badannya akan lentur, akan mudah dibelokkan atau akan mudah ditekukan, tentu saja karena seorang pesenam sudah biasa berlatih untuk melenturkan badannya. Badan kita akan lentur kalau kita sering berlatih. Nanti pada video pembelajaran ada langkah-langkahnya bagaimana cara kita melatih badan kita agar bisa lentur seperti pesenam atau seorang penari balet yang badannya lentur. Kamu pasti bisa melakukan, tapi tentu saja dengan cara berlatih dan juga harus lebih berhati-hati lagi. Baiklah anak-anak, untuk agar kamu lebih mengerti, lebih paham materi pembelajaran kita kali ini, Ibu sudah siapkan videonya untuk kamu. Kamu bisa saksikan, kita akan saksikan bersama-sama. Kemudian jika ada latihan nanti pada video pembelajaran atau ada yang diminta oleh gurumu, kerjakanlah secara mandiri agar kamu semakin hebat dan semakin pintar. Jika kamu tidak paham atau tidak mengerti, kamu boleh minta bantuan kepada orang tuamu untuk mengajarkanmu, atau kepada kakakmu, atau kamu bisa minta bantuan atau bertanya kepada gurumu tentunya. Nah, sekarang mari kita saksikan video pembelajaran yang Ibu buatkan untuk kamu semua. Mari kita saksikan. Tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4. Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Bacalah percakapan berikut. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Ibu bertanya. Penggarisku hilang, Bu. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Mengapa kamu sedih, Kakak? Tanya Udin. Penggarisku hilang, Udin. Maksud kakak penggaris yang berwarna merah? Iya betul, warnanya merah. Maafkan aku kakak, aku tadi meminjamnya sebentar. Udin, kalau meminjam penggaris kakak harus minta izin, kata ibu. Iya Bu, maafkan aku kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Ingatlah, jika ingin meminjam barang teman harus meminta izin terlebih dahulu. Bacalah percakapan tadi kembali. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa Mutiara sedih? Siapakah yang meminjam penggaris Mutiara? Apa warna penggaris Mutiara?
Apa yang sebenarnya harusnya dilakukan Udin sebelum meminjam penggaris mutiara? Apa yang dilakukan Udin setelah tahu kesalahannya? Gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang. Warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Ayo berlatih. Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbang kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Siti memiliki 43 buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa ada 22 buah buku. Pernyataan tersebut dapat ditulis 43 dikurang 21 sama dengan, itu dapat juga ditulis seperti berikut. 43 dikurang 21. Jadi, kita akan mencoba menguranginya. Tahap pertama, kurangkan satuan. 43, tiganya adalah satuan, dikurang 21, satunya merupakan satuan. Jadi, 3 kurang 1 sama dengan 2 satuan. Tahap kedua, kurangkan puluhan. 43, 4-nya adalah puluhan. 21, 2-nya adalah puluhan. 4 dikurang 2 sama dengan 2 puluhan. Jadi, jumlahnya 22. Jadi, 43 kurang 21 sama dengan 22. Coba selesaikan soal berikut ini. Lani memiliki 65 buah boneka. Lani memberikan 32 boneka kepada temannya. Boneka Lani sekarang berjumlah titik-titik buah. Jadi kamu tuliskan cara pengurangannya ke samping dan ke bawah. Kedua, Benny membeli buku cerita sebanyak 78 buah. Benny memberikan 43 buah buku cerita kepada temannya. Buku cerita Benny sekarang berjumlah. Nah, lakukan hal yang sama dengan nomor 1 tadi ya. Ketiga, Udin mempunyai mangga sebanyak 55 buah. Udin memberikan 32 buah mangga kepada temannya. Buah mangga Udin sekarang berjumlah titik-titik buah. Lakukan pengurangan ke samping dan pengurangan ke bawah. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edu dan Benny bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Amati gambar-gambar di bawah ini. Kamu perlihatkan gambar satu persatu ya. Ada kelinci, selimut, roda, dan bola basket. Sekarang amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang permukaannya kasar? Adakah benda yang permukaannya halus di sekitarmu? Sekarang, coba kamu isi tabel berikut. Kamu tuliskan benda-benda yang permukaannya kasar dan benda-benda yang permukaannya halus sebanyak 5 buah benda. Buatlah 5 kalimat untuk membandingkan 2 benda tadi. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Contohnya, permukaan baju halus tetapi permukaan batu bata kasar. Kamu tuliskan berdasarkan benda yang kamu tuliskan yang ada di sekitarmu tadi. Ayo berkreasi. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar.
Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Kemudian lapisi gambar dengan lem. Setelah itu, taburi gambar dengan pasir sampai semuanya permukaan tertutup. Dan terakhir, biarkan sampai kering. Ayo mencoba. Kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Karet ada yang lentur, ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan. Ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Benda dapat bergerak lentur seperti karet. Lihatlah gerakan pesenam pada gambar di samping. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Coba lakukan gerakan meliuk berikut. Tujuan gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Tahapan gerakan meliuk sebagai berikut. Pertama, sikap awal badan berdiri tegak. Kemudian rentangkan kedua tangan ke depan. Ketiga, mulailah memutar badan ke arah pertama, ke arah bawah dengan membungkukkan badan. Kemudian ke kiri. Kemudian ke kiri dan ke kanan. Seterusnya ke atas, melentingkan badan, kemudian ke kanan atas, dan terakhir kiri atas. Baiklah anak-anak, kita sudah saksikan sama-sama video pembelajarannya tadi. Kamu juga sudah dengarkan apa yang Ibu jelaskan tentang materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua paham dan sudah mengerti tentang materi pembelajaran kita kali ini. Kita sudah belajar permukaan yang kasar, permukaan yang halus, kemudian bagaimana cara kita mengurang, kemudian juga bagaimana kita membentuk benda-benda dari sebuah kertas, ya. Jadi banyak sekali yang sudah anak-anak Ibu pelajari kali ini. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai sini dulu. Tapi sekali lagi Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak Ibu semua, jika anak-anak Ibu bepergian keluar rumah, tetaplah menggunakan maskermu dengan benar. Kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir tentunya, atau anak-anak Ibu membawa hand sanitizer kemanapun pergi atau tisu basah agar tangan anak-anak Ibu semua terhindar dari kuman dan penyakit. Anak-anak jangan mendatangi orang ramai, orang berkerumun. Jadi kita harus menjauh dari orang-orang ramai atau orang yang berkerumun. Buatlah jarak dengan orang lain saat anak-anak Ibu berdiri, atau anak-anak Ibu antri, atau saat anak-anak Ibu duduk di tempat yang ramai. Kemudian jika anak-anak Ibu ingin berolahraga, tentunya boleh saja, tapi anak-anak Ibu harus menggunakan masker jika berolahraga di luar rumah. Sekembalinya dari ke rumah, cucilah tanganmu kembali dengan air mengalir dan tentu saja menggunakan sabun. Anak-anak Ibu harus mau makan makanan yang sehat dan bergizi, seperti lauk pauk. Lauk pauknya itu seperti apa? Seperti telur, ikan, daging, ayam, kemudian tahu dan tempe. Kemudian juga anak-anak Ibu harus mau makan buah dan sayur. Kalau biasanya anak-anak Ibu malas makan buah dan sayur, sekarang harus mau makan buah dan sayur agar tubuh anak-anak Ibu semakin sehat dan semakin kuat. Dan juga minumlah susu dan cukuplah istirahat. Jika anak-anak Ibu ingin ada keperluan keluar rumah, boleh saja. Tapi kalau tidak penting, sebaiknya di rumah saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah,
Seperti yang belum bisa membaca, bisa berlatih membaca agar kamu lancar seperti teman-temanmu yang lain. Dan juga yang sudah pandai membaca juga harus rajin-rajin membaca supaya ilmumu lebih banyak, kamunya semakin pintar dan hebat. Atau bisa juga anak-anak ibu menonton TV, karena di TV, siaran TV juga terdapat banyak sekali pelajaran untuk anak-anak ibu semua. Ada lagi yang lebih bagus lagi, jika anak ibu mau membantu ayah dan ibumu di rumah, membantu merapikan benda-benda atau barang-barang yang ada di rumah, terutama barang-barangmu sendiri, barang-barang yang ada di kamarmu, seperti buku-buku pelajaranmu, buku ceritamu, ya. Kita juga sudah belajar tadi bagaimana kita menyumbang buku yang sudah kita selesai baca dan tidak kita gunakan lagi agar bermanfaat bagi orang lain. Nah, Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Ibu senang sekali kita bisa bertemu. Ibu senang sekali anak-anak Ibu mau menyaksikan pembelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semakin pintar, semakin hebat tentunya. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.